Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallim. Nurul Jamal ibadah Wa
salam alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa hadaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ahbabana wa duyufana a'izza, hadanallahu wa iyyakum alal huda wa taqwa. Kita lanjutkan dengan hadis nomor 8105. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, yuzlamu, yang dizalimi ia muslim, mazlamatan, akan satu kezaliman, fayuqatilu, maka membela ia si muslim. Yuqatil makna dasar memerangi, maknanya di sini adalah membela diri. Fayuqatil, maka membela diri ia muslim. Fayuqtalu, lalu dibunuh ia muslim, kecuali kutila syahidan, telah dibunuh ia si muslim
hal keadaan dia mendapatkan pahala syahid. Hadis sahih. Membela hak bukan dianggap perkara yang rendah di dalam agama. Orang yang membela haknya tidak bisa kita katakan orang itu cinta dunia. Itulah yang berlaku di ijtihad para sahabat radhiyallahu anhu. Ketika Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu terlibat dengan perang Siffin dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, itu tidak bisa kita artikan Sayyidina Ali mencintai duniawi, mencintai kekuasaan dan sebagainya. Karena ketika seseorang dilantik menjadi khalifah, dia punya kewajiban untuk membela haknya, dan agama menghargai hal tersebut. Kalaulah seorang muslim meninggal dunia karena mempertahankan haknya, maka dia dianggap mati syahid akhirat. Bukan syahid dunia, syahid akhirat. Di dunia dia tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, tapi di akhirat dia digolongkan dalam kelompok para syuhada. Walaupun hak yang dipertahankan itu nilainya tidaklah seberapa. Hadis berikutnya dalam Sunan At-Tirmidzi dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim." Ma disebut manafi, artinya tidak. Ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim, ya'udu, yang membezuk ia muslim, menjenguk ia muslim, maridan, akan orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang belum tiba ajalnya. Lam yahdur ajaluhu, yang belum tiba ajalnya. Fayaqulu, lalu membaca ia muslim yang membezuk. Fayaqulu, lalu membaca ia kembali kepada muslim yang membezuk, sab'a marrat, sebanyak 7 kali. Apa yang dibaca? As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ay yasfiyaka. As'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, pemilik aras yang besar, ay yasfiyaka, supaya ia menyembuhkanmu. Kecuali setiap sesuatu yang diawali dengan huruf nafi, arti tidak, pasti akan ada illa di akhirnya. Kecuali ufiya, disembuhkan ia orang sakit. Kecuali disembuhkan ia orang sakit. Syaratnya satu saja, ajalnya belum datang. Kalau ajalnya dah datang, walaupun dibaca 70 kali, tetap dia mati. Tapi kalau ajalnya belum datang, kalau antum yang membezuk baca 7 kali kalimat ini, hadis sahih, maka orang sakit itu akan sembuh. Ini mesti dihafal oleh tim kesehatan. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaka. Besok pagi tim kesehatan setorkan. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaka. Besok Ustaz Usman di kamarnya. As'alullahal arsyil azim, As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yasfiyaka.
7 kali. Bacakan, tiupkan ke hidungnya juga boleh, tiupkan ke telinganya, tiupkan ke air minumnya, tiup di makanannya. Nggak ditiup juga nggak ada masalah. Nah, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Naam, adzan. Bismillah, alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis berikutnya 8107. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam Hakim, kedudukan hadis hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah dari seorang muslim, yulabbi, yang melantunkan talbiyah ia, yang melantunkan talbiyah ia muslim, kecuali labba, kecuali ikut melantunkan talbiyah, ma an yaminihi, apa saja yang ada di kanannya si muslim, wasimalihi, apa saja yang ada di kirinya muslim, min hajarin, dari batu, au syajarin, atau pohon, au madarin, atau benda mati. Secara umum madar, hatta tanqati al-ardu, sehingga habislah bumi, min hahuna, dari sini, wahahuna, dan sini. Huna pertama isyarat Nabi ke arah timur, huna kedua isyarat Nabi ke arah barat. Mulai dari bumi, dari arah timur sampai barat, batunya, kayunya, kemudian benda mati yang lainnya. Ketika seseorang berniat ihram haji atau niat ihram umroh, lalu dia katakan labbaik Allahumma labbaik, maka semua makhluk yang tidak berakal ikut melantunkan talbiyah bersama orang tersebut dari timur sampai ke barat. Ini sambutan dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya ketika si muslim itu datang dengan uang halal. Tapi kalau dia datang dengan uang haram, ketika dia lantunkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat menjawab, nah, la labbaika, la labbaika wala sa'daik, enggak ada ucapan selamat datang buat kamu dan tidak ada kebahagiaan buatmu. Tapi ketika dia datang dengan uang halal, bukan hanya malaikat saja yang menjawab sahutannya, tetapi makhluk yang mati, batu, kayu, tanah, tembok, semuanya ikut melantunkan talbiyah bersama orang itu, mulai dari timur sampai ke barat. Nah, kita lihat dalam prakteknya, jarang yang bisa melantunkan talbiyah sepanjang waktu dari waktu-waktu yang ditentukan. Ya, paling dia niat ihram, lalu talbiyah sebentar, kemudian berhenti. Lepas itu sibuk lagi dengan lihat di sebelah kanan gunung Uhud, sebelah gunung ini, gunung itu, gunung ini, gunung itu. Nah, jadi lantunan talbiyahnya betul-betul sedikit sekali.
nanti yang mau berangkat. Nah, umroh talbiyahnya dari mulai niat sampai tawaf rukun umroh. Mulai pada niat sampai tawaf rukun umroh. Ya, kalau antum awalnya dari Madinah, lumayan masa untuk melantunkan talbiyah. Nah, hadis berikutnya dalam Sunan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan At-Tirmizi, hadis hasan dari Sayyidina Abdullah bin Ammar bin As radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah dari seorang muslim, "Ma min muslimin," tidaklah dari seorang muslim, yamutu, yang meninggal ia muslim, yaumal jumu'ati, pada hari Jumat, au lailatal jumu'ati, atau malam Jumat, kecuali waqahullahu, melindungi, menyelamatkan akannya muslim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah kubur, fitnatal qabri, dari fitnah kubur. Hadis hasan. Nah, mungkin ada keluarga kita yang meninggal pada malam Jumat, pada hari Jumat, itu sudah dijamin selamat dari fitnah kubur dan azab kubur. Maka kalau meninggal malam Jumat atau hari Jumat, kalau mau. Tapi meninggal itu kan nggak bisa kita yang menentukannya. Walaupun tidak bisa ditentukan, tapi Nabi tetap memberikan motivasi untuk meninggal. Pertama, Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Jangan sekali-kali meninggal salah seorang kalian kecuali sudah husnuzan dengan Allah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ayyamuda fil Madinah falyamut." Siapa yang mampu meninggal di Madinah, hendaklah dia meninggal Madinah. Berarti ada doa, ada usaha dan doa untuk meninggal di tempat-tempat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau meninggal di mana? Di Madinah. Maka sebelum berangkat umroh, syukuran dulu, doakan saya selamat pergi lalu enggak balik, supaya mati di sana gitu. Nah, itu baru niat meninggal di Madinah. Tapi kalau doanya masih selamat sampai pulang, berarti enggak niat meninggal di Madinah. Kenapa Nabi memberikan motivasi meninggal di Madinah? Karena orang yang berkubur di Baqi', dia satu rombongan dengan para sahabat yang ada di Baqi'. Maka mereka akan mendapatkan perlindungan, akan mendapatkan syafaat dari orang yang berkubur di Baqi'. Sama dengan seseorang yang satu mobil dengan orang terhormat, paling enggak dia lolos dari pemeriksaan. Kalau suatu rombongan dengan orang terhormat, dia mendapatkan pelayanan yang sama. Sehingga Nabi memberikan motivasi, kalau mampu kalian meninggal di Madinah, kata Rasul, maka meninggallah di Madinah. Dan yang paling penting adalah husnuzan dengan Allah sebelum meninggal. Bagaimana cara husnuzan dengan Allah? Ya dari sekarang. Jangan pernah berpandangan sinis kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang baik atau yang tidak baik. Susah menghafal, husnuzan terus, jangan suuzan.
tetap husnuzan. Tapi kalau sudah suudzon, kalau mati, ana inda zanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka para ulama untuk memunculkan husnuzan ketika meninggal, mereka minta anak-anaknya untuk membacakan hadis-hadis pengampunan Allah ketika mau meninggal, ketika sakaratul maut. Tolong bacakan hadis-hadis luasnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, dari Sayyidina Bara' bin Azib radhiyallahu an, kedudukan hadisnya hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini," tidaklah dari dua orang muslim. Ma min muslimaini, tidaklah dari dua orang muslim, yaltaqiyani, bertemu keduanya dua muslim, fayatasofahani, lalu berjabat tangan keduanya dua muslim, illa, kecuali, wufira lahuma, diampunkan, diampuni bagi keduanya dua muslim, qabla ayyatafarraqa, sebelum bahwa berpisah keduanya dua muslim, sebelum bahwa berpisah keduanya dua muslim. Ini hadis am. Hadis ini umum. Dalam kaidah usul fikih, dalam ilmu mustalahul hadis, kalau ada hadisnya am, maka dibiarkan di atas keumumannya, kecuali ada hadis pentaksisannya. Saya ulang, di dalam ilmu mustalahul hadis atau usul fikih, apabila ada hadis atau dalil umum, maka dibiarkan dia dengan makna umum, kecuali ada dalil yang mentaksisnya. Lalu dalil yang mana, hadis yang mana yang mentaksis hadis ini, yang mengkhususkan hadis ini hanya berlaku di tempat-tempat tertentu, sehingga dua orang muslim dan dia berjabat tangan, Allah akan ampuni dosa keduanya. Ada yang mengatakan tidak boleh selepas solat, ada dalil mengatakan tidak boleh sebelum solat, ada hadis mengatakan tidak boleh dalam masjid. Enggak ada. Lalu kenapa mereka sinis kalau kita masuk masjid mau salaman sama dia enggak mau? Kenapa sinis ketika salam kiri dan kanan salaman dia enggak mau? Ketika sudah takbir Allahu Akbar, itu maknanya kita sudah masuk dalam alam pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga haram berbicara dengan orang kiri dan kanan. Ketika kita salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maknanya kita berjumpa kembali dengan saudara yang ada di samping kita. Lalu kita salaman. Katanya nggak ada dalil, bid'ah. Ini dalilnya. Kalau antum nggak tahu dalilnya, ini dalilnya. Ini dalil am. Di mana saja muslim bertemu, di halaman, di jalan, di kedai, di masjid, sebelum sholat, selesai sholat. Yang penting jangan dalam sholat. Kawan sedang sholat duha, antum salaman, memang nggak boleh. Karena dia di alam munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi ketika tangannya dilepas, maka dosanya diampuni kedua-duanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak fasilitas-fasilitas pengampunan dosa sebelum Wahabi datang ke Indonesia. Nah, lepas subuh orang salaman karena mau memulai perjalanan hari yang baik. Kemudian lepas isya salaman, maafin, jangan-jangan besok tidak kebangun subuh, ada yang mati. Salaman kiri kanan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali salaman si A, dosa, hapus dosa. Datang Wahabi, haram. Hilang fasilitas pengampunan dosa gara-gara mereka. Nah, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini." "Ma min muslimaini." Tidaklah dari dua orang muslim. Tidaklah dari dua orang muslim. Disebut dua orang muslim di sini sepasang suami istri. Yamutu lahuma, yang meninggal bagi keduanya suami istri. Yang meninggal bagi keduanya suami istri salasatun minal walad, oleh 3 orang dari anaknya. Salasatun minal walad, oleh 3 orang dari anaknya. Lam yablughu hintha, yang belum sampai mereka ke usia baligh. Lam yablughu, yang belum sampai mereka hintha, akan usia baligh, kecuali adkhalahuma, memasukkan akan keduanya muslim, keduanya suami istri, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala al-jannata, ke dalam surga, bifadli rahmatihi, dengan sebab kelebihan kasih sayangnya Allah, iyahum, akan mereka 3 anak yang belum baligh. Hadis sahih. Kalau orang tua antum punya anak yang meninggal 3 orang belum baligh, mungkin kakak antum kah atau adik antum kah, itu mereka sudah dijamin masuk surga. Nah, syaratnya yang penting Islamnya selamat sampai mati. Itu saja syaratnya. Bukan masuk surga dijamin pasti masuk. Nah, kalau masuk surga dijamin pasti masuk, itu setiap orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk. Tapi dijamin masuk surga di sini langsung masuk. Nah, syaratnya ada 3 anaknya yang meninggal dunia yang belum baligh. Kalau sudah baligh, itu nggak bisa menolong. Antum yang udah baligh meninggal, itu nggak bisa nolong orang tua. Karena antum sendiri berurusan di akhirat dengan Allah. Tapi kalau anak yang belum baligh, dia tidak punya urusan dengan Allah. Ketika Allah menyuruh mereka masuk surga, kata mereka enggak mau sampai saya cari orang tua saya dulu untuk masuk surga. Dicari dia di mahsyar sambil membawa 1 cangkir air minum, cari mak bapak dia. Semua orang katakan saya mak bapakmu.
sama bapakmu. Nggak bisa ketipu anak itu. Dia sudah punya sinyal yang mengantarkan dia kepada orang tuanya, maka dikasih minum dan tidak akan haus. Sampai dalam riwayat yang lain, kalau dia meninggal dalam kandungan keguguran, maka dia akan ikat orang tuanya dan dengan tali pusarnya, kemudian diseret ke dalam surga. Nggak ada masalah diseret, yang penting masuk surga. Daripada digendong masuk neraka. Walaupun bahasanya seret, akan diseret karena anaknya kecil, akan diseret kedua orang tuanya ke dalam surga. Ada orang tua sudah ahli surga? Ada adik kakak meninggal waktu kecil? 3 orang minimal. Dalam riwayat yang lain, sahabat katakan, ya Rasulullah, kalau 2 orang bagaimana? Kata Nabi, kalau 2 orang juga. Kemudian perawi mengatakan, kalaulah ada sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah, kalau 1 orang bagaimana? Nabi pasti akan jawab juga, 1 orang juga. Nah, tapi yang 1 orang ini prediksi sahabat. Yang 2 orang itu ada nasnya pada Nabi SAW. Syaratnya 1, meninggal imannya tetap muslim. Tapi kalau orang tuanya meninggal murtad, su'ul khotimah, walaupun anaknya 1000 mati belum balik, nggak akan menyelamatkannya. Tapi kalau iman, meninggal dalam keadaan iman, 2 orang anaknya meninggal sebelum balik, berapapun dosanya, maka Allah akan ampuni karena kasih sayang Allah ke anak itu. Bukan kasih sayang Allah ke orang tuanya, kasih sayang Allah ke anaknya, sehingga orang tuanya dibebaskan dari tuntutan neraka. Nah, kalau sudah balik, bagaimana caranya memberikan syafaat kepada orang tua? Dengan mengkhatamkan 30 juz sampai mati. Menjaga Quran 30 juz sampai mati, dengan syarat menghalalkan yang dihalalkan Quran, mengharamkan yang diharamkan Quran. Itu bukan hanya diselamatkan saja, tapi dikasih sebuah penghormatan. Nah, mahkota yang lebih terang cahayanya daripada cahaya matahari dalam rumah. Bukan mahkota palsu. Kalau mahkota palsu itu saya rasa dosa. Itu simbolis saja. Nah, atau menjadi alim ulama yang akan memberikan syafaat dengan jumlah yang tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hafiz 10 orang aja, karena itu tangga pertama jadi ulama, 10 orang saja. Tapi kalau tambah pengorbanannya 20 tahun lagi, baca kitab, nahwu sharaf, mustalah hadis, usul fiqh, mustalah fikih, tafsir, hadis, nahwu, sharaf, badi, ma'ani, balaghah, mantiq, bayan, bisa Zakawi. Ngangguk-ngangguk saja, diselesaikan tafsirnya cepat. Nah, baru antum memberikan syafaat dengan jumlah yang banyak. Nah, dan kedudukannya setingkat di bawah para anbiya. Bahkan riwayat yang lain, al ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Umatku di akhirat kelak setara dengan nabi-nabi Bani Israil. Khair. Tapi kalau mati kecil enggak, hafiz kagak, alim kagak, nah dia mau menyelamatkan orang tua enggak bisa. Menyelamatkan diri sendiri saja susah. Maka yang sudah selesai Quran harus jaga Quran baik-baik.
dengan tidak meninggalkan majlis Quran sampai kapanpun. Tapi kalau selesai Quran antum pergi ngojek, hilang Quran. Atau pergi kuliah, menyangkut dengan kawan kuliah, atau kerja di kantor, tinggal di laci kantor. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma min musallin," tidaklah dari orang yang solat. Ma min musallin, tidaklah dari orang yang solat, kecuali wa malakun an yaminihi, ada satu malaikat dari arah kanannya, wa malakun an yasarihi, dan satu malaikat lagi di sebelah kirinya. Jadi malaikat pencatat amal baik dan amal tidak baik yang ditugaskan kepada setiap manusia. Ketika manusia sedang solat, malaikat itu satu di kanan, satu di kiri. Kalau ketika tidur, satu di kepala, satu di kaki. Nah, ketika solat, satu di kanan, satu di kiri. Fa'in atammaha, ternyata di sini bukan malaikat penjaga kiri dan kanan, malaikat khusus lagi yang dikirim Allah. Malaikat khusus yang ditugaskan untuk menjaga orang solat. Fa'in atammaha, maka jika menyempurnakan ia orang solat, akannya solat. Fa'in, maka jika, atammaha ditulis menyempurnakan ia orang solat, ha akannya solat, aroja biha, naiklah dua malaikat tersebut dengannya solat. Disempurnakan rukuknya, disempurnakan sujudnya, bukan solat terburu-buru. Kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat, wuduk disempurnakan, tasbihat 3 kali minimal waktu ruku. Jangan lupa baca doa iftitah walaupun salat sunat. Maka malaikat akan naik membawa amal solat tersebut. Wa illam yutimmaha, dan jika tidak menyempurnakan ia akannya solat, jika tidak menyempurnakan ia akannya solat, doroba, memukulkan keduanya malaikat, biha dengannya ibadah solat, wajhahu ke mukanya orang solat. Nah, tadi saya lihat waktu maghrib, ba'da maghrib, ada di antara antum solat tertutup dahi dengan sorban. Nah, sujud di atas sorban. Maka pastikan jangan sampai sorban yang hukumnya sunnah menyebabkan solat tidak sah. Sorban tebal di depan, tak ada masalah, dipakai untuk dahi seperti Mubarak itu. Waktu solat angkat. Nah, selesai solat turunin. Tapi kalau solat begini, mana dia sujud? Nah, dahi. Jadi Allah tidak menilai perkara sunnah kalau perkara wajibnya tidak sempurna. Pastikan dahi dibuka ketika sujud, jangan terhalang oleh sorban. Nah, kalau salatnya enggak sempurna, waktu sujud kakinya diangkat, waktu sujud kakinya diulurkan ke belakang. Nanti baru besok dibetulkan solatnya kembali. 17 Agustus besok ada lomba solat.
Panitia disiapkan lomba solat dari wudhu sampai solat. Jadi jangan sampai ujung kaki diluruskan ke belakang. Ada juga solat, Masya Allah, baru datang nggak apa-apa. Ketika sujud, telapak tangan bertemu dengan telapak kaki. Mana solatnya itu? Itu mazhab siapa? Hanafi enggak gitu solatnya. Syafi'i enggak begitu. Maliki tidak, Hambali tidak, Syiah juga tidak. Syiah paling batu ditaruh di depan. Itu salat mazhab pribadi. Nah, maka selesai salat diambil oleh malaikat salatnya itu, dibungkus, lempar dia itu. Nah, maka dalam hadis yang lain, salat itu akan dilemparkan ke mukanya seperti kain buruk yang dilemparkan. Selepas itu salat katakan, Allahumma dayya'tahu kama dayya'tani. Ya Allah, sia-siakan hidup orang itu seperti dia telah menyia-nyiakan aku. Sehingga Allah katakan, wailul lil musalli, celaka orang-orang salat. Sudah salat kok masih celaka? Salatnya enggak sempurna, salatnya asal-asalan. Kawannya belum selesai satu takbir, satu rakaat, dia sudah salam kiri kanan. Assalamualaikum. Enggak salat badiah. Sudah. Orang aja belum satu rakaat belum selesai, dia sudah dua rakaat. Seperti apa itu salat? Maka akan terlihat cerminan salat yang betul daripada nur, daripada mukanya. Karena dia mendapatkan doa setiap kali salat. Ya Allah, jaga dia seperti dia menjaga aku. Allahumma hafiztahu kama hafizatni, kama hafiztani. Ya Allah, jaga dia seperti dia menjaga aku. Tapi kalau solat enggak sempurna, solat yang menjadi ibadah utama dalam hidup, mendoakan kecelakaan untuk orang solat itu sendiri. Nah, pembimbing solat, pastikan kawan-kawan kita dari wudhu yang benar, kemudian cara salat yang benar. Kalau salah juga enggak diamalkan juga, itu salah dia. Enggak ada tanggung jawab di akhirat kelak. Tapi kalau datang ke sini salatnya enggak betul, antum biarin saja. Besok dia nuntut di akhirat kelak. Saya sudah datang, saya enggak tahu saya salah, tapi enggak ada yang ngasih tahu. Kita yang bermasalah. Tapi setelah dikasih tahu, dibuat pelatihan solat iftitah, takbir terdengar oleh telinga sendiri, jangan berbisik. Al-Fatihah terdengar oleh telinga sendiri, jangan berbisik-bisik. Jangan dibaca dalam hati, harus terdengar oleh telinga sendiri. Nah, kemudian bacaan solat juga mesti dibetulkan. Nah, maka apabila solat sempurna, solat itu sendiri yang akan mendoakan orang tersebut. Ma min musibatin, tidaklah dari satu musibah. Ma min musibatin, tidaklah dari satu musibah. Tusibul muslima, yang menimpa ia musibah akan muslim, yang menimpa ia musibah akan muslim, kecuali kaffarallahu biha anhu, menghapuskan oleh Allah, menghapuskan oleh Allah biha dengannya musibah, anhu darinya muslim. Hatta saukata, kendati pun itu duri, yusakuha, yang menusuk ia duri
akannya seseorang. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ini untuk berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tertusuk duri, tersandung, apapun musibah sekecil apapun, itu akan Allah berikan nilai mengampuni dosa muslim tersebut. Ma min mayyitin, tidaklah dari mayit, tidaklah dari orang mati, yusalli alaihi ummah, yang menyolatkan, yang menyolatkan alaihi, atasnya orang mati, ummatun minan nas, oleh satu umat, oleh satu umat dari manusia, kecuali suffi'u fihi, diterima permohonan mereka umat padanya orang yang mati. Ummah di sini dengan jumlah yang tidak pasti, tapi dari dua hadis yang sudah kita baca sebelum ini, ada riwayat 40, ada riwayat 100 orang. Artinya mayit yang Allah ingin memberikan pengampunan kepada mayit tersebut, maka Allah akan gerakkan orang-orang untuk datang menyolatkannya dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Maka ketika kita melihat seseorang disolatkan dengan jumlah yang besar, maka kita bisa meyakini bahasanya dia disolatkan oleh jumlah yang banyak itu semata-mata kehendak Allah. Berarti Allah sendiri yang pengen memberikan pengampunan pada orang tersebut. Nah, ketika imam membaca Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampuni dia, kata Allah, saya ampuni dia. Warhamhu, rahmati dia, kata Allah, saya rahmati dia. Wa'afihi, maafkan dia, kata Allah, saya maafin dia. Wa wasi' madakhalahu, luaskan kuburnya, kata Allah, saya luaskan kuburnya. Apapun permintaan daripada orang yang solat tersebut, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya ada hadis 40 orang, ada hadis 100 orang. Nah, maka tulis surat wasiat. Apa sih suratnya? Kalau antum misalnya sakarat di rumah, nah tulis surat wasiat sama keluarga untuk dibawa ke Padang disolatkan di sini. Nah, tiba lagi ke Padang Panjang, kubur situ. Atau meninggal waktu haji umroh. Atau ikuti solat jenazah sebanyak-banyaknya dari sekarang. Ikuti solat jenazah sebanyak-banyaknya dari sekarang. Ada kesempatan ikut, salat gaib ikut, salat hadir ikut, ada orang mati nggak tahu mana ikut. Pokoknya ada orang mati solat, orang mati disolatkan, ikut. Harapannya cuma satu, sebanyak mana saya solatkan orang hari ini, semoga sebanyak itu pula orang menyolatkan saya. Maka jangan mati sebelum menyolatkan 100 orang. Tiap hari cari orang mati, informasi mana orang mati, mana solatkan. Itu juga termasuk usaha. Nah, sehingga para ulama berwasiat kepada seseorang, saya kalau meninggal saya minta dia imam salat saya. Sampai kepada tahap itu mereka mengurus soal namanya mati. Ada salah satu masyayikh kita di Makkah,
Mereka katakan, saya doa kepada Allah kalau saya meninggal jangan sampai saya solat diimamin oleh imam fulan. Ditujukan kepada salah satu imam Masjidil Haram. Nah, karena dia tahu akidahnya Wahabi. Pas waktu dia meninggal, jadwal pada imam fulan itu, jadwal solat, dia jadwalnya imam hari itu. Tapi karena karomah daripada ulama ini, berhalangan imam jadwal hari itu diganti oleh imam lain. Hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin yamradu." Tidaklah dari seorang nabi yang sedang sakit. Ma min nabiyyin, tidaklah dari nabi, dari seorang nabi manapun, yamradu, yang sedang sakit, kecuali khuyyira bainad dunya wal akhirah, diberikan pilihan ia nabi antara tinggal di dunia ditambah lagi umurnya atau pulang ke akhirat. Nah, jadi Nabi ketika sakaratil maut atau sakit yang berakhir dengan kematian, malaikat itu tidak langsung cabut nyawanya. Malaikat akan datang dengan penawaran, "Wahai sang Nabi, Allah kasih sama kamu kesempatan, mau hidup berapa hari lagi, berapa tahun lagi, atau mau mati sekarang." Hal inilah yang disampaikan oleh Nabi di Hajjatul Wada kepada para sahabat. Khuyyiral abdu ma bainad dunya wa ma inda rabbih faqtara ma inda rabbih, atau kama qala. Seorang hamba telah diberikan pilihan oleh Allah antara tinggal di dunia dan di antara apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Sahabat yang lain cuek saja hadis itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis mendengar hadis tersebut. Yang lain santai saja, nggak mengerti maksudnya apa. Lalu orang katakan, aneh, Nabi ngomong itu dia nangis, kenapa itu? Itu pembicaraan sahabat mengomentari Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah Nabi meninggal dunia baru mereka tahu siapa yang Nabi sabdakan. Allah berikan pilihan ke hambanya, hamba itu milih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata pada Hajjatul Wada, ketika Hajjatul Wada, Nabi sudah mendapatkan pilihan dari Allah, apakah akan ditambah usianya atau meninggal. Ternyata Nabi pilih untuk meninggal dunia. Sehingga dalam Hajjatul Wada Nabi katakan, "Khuzu anni manasikakum." Ambil oleh kalian dari aku cara ibadah manasik atau nusuk kalian. Mungkin saja tahun depan kita tidak bertemu. Ketika puasa 10 Muharram tahun berikutnya, ketika puasa 10 Muharram, lalu Nabi sahabat katakan, "Ya Rasulullah, bukankah puasa 10 Muharram itu adalah puasanya Yahudi?" Maka Nabi katakan, "Kalau tahun depan saya hidup, kita akan puasa tanggal 9. Kalau tahun depan saya hidup." Jadi sudah banyak peribahasa dan bahasa yang Nabi gunakan yang mengindikasikan Nabi akan meninggal dalam waktu dekat. Nah, sebahagian daripada ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan informasi-informasi yang sama, yaitu hari-hari kematian diberikan tanda-tanda jelas. Di antaranya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Beliau sebelum meninggal sudah mandi sebersih-bersihnya. Ada juga ulama sudah mandi sebersih-bersihnya, berpakaian serapi-rapinya, sudah meninggal ternyata. Antum kapan rencana?
ada rencana. Nggak ada rencana meninggal. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin, tidaklah dari seorang nabi, yamutu, yang meninggal dunia, fayuqimu fi qabrihi, lalu dia menetap di dalam kuburnya, kecuali arba'ina sobahan, 40 pagi. 40 pagi. Nabi mana saja setelah meninggal dunia hanya tinggal dikubur 40 hari saja. Setelah lebih 40 hari mereka sudah hidup bebas. Nah, mau keluar, mau kemana, mau pergi kemana. Maka ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melewati kubur Sayyidina Musa alaihissalam, lalu Nabi katakan, saya lihat Musa salat dalam kuburnya. Bebas kalau Nabi enggak tinggal di kubur. Nah, kadangkala wali-wali yang maghrur atau mutawalli, bukan wali tapi mutawalli, yang ngaku jadi wali, itu kadang-kadang ngomongnya sampai ke batas yang berlebihan. Itu mau kemana? Mau ziarah Syekh Burhanuddin? Jangan sekarang. Syekh Burhanuddin nggak di tempat, sedang ada pertemuan di Muzdalifah, sedang ada di Jabal Hud. Itu mungkin di alam hakikat ada hal-hal seperti itu, karena para wali bebas, dia tidak terikat mau keluar mau pergi kemana. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa memastikan hal tersebut. Nah, kalau jumpa wali seperti itu, nggak usah didengar. Nah, kalau betul dia wali, dia nggak akan ngomong begitu. Itu disebut dengan mutawalli, mengaku-ngaku jadi wali. Khair. Ma min yaumin, tidaklah dari hari-hari yang berlalu, hari demi hari, waktu demi waktu, kecuali yuqsamu, dibagikan padanya hari, masakil, beberapa miskol, min barakatil jannah, dari keberkahan surga, fil Furat, pada sungai Efrat. Nah, ada riwayat mengatakan 2 sungai mata airnya bersumber dari surga. Pertama sungai Efrat, yang kedua sungai Nil. Nah, apa maksud bersumber dari surga? Mungkin salah satu pemahamannya yang ada di hadis di sini, setiap hari itu ada beberapa miskol. Miskol itu nama timbangan. Seperti zakat emas itu 20 miskol. Jadi ada beberapa miskol dari keberkahan surga yang dituangkan ke dalam sungai Efrat. Bahasa Arabnya Furat. Di mana sungai itu? Palestina? Di Palestina? Betul itu. Salah informasinya. Lupa menturun nggak?
Nah, hakikat dari hadis itu Allah yang tahu apa maksudnya. Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi, tidak memenuhi oleh manusia, ma mala'a, tidak memenuhi, mengisi, adamiyun oleh manusia, wi'an akan kantong, wi'an akan kantong, syarran min batnihi, yang lebih jelek dari perutnya. Nah, itu kantong yang paling jelek yang diisi adalah perut. Nah, bagaimana standar ngisi perut? Bihasbi ibni Adam, cukup bagi manusia. Bihasbi ibni Adam, cukup bagi anak Adam, manusia, akalat, beberapa suap. Akalat, beberapa suap, yukimna sulbahu, yang meluruskan akan tulang punggungnya. Nah, kalau terlalu lapar nanti bongkok, nggak bisa mengaji. Nah, kalau terlalu banyak nanti bongkok pula ke belakang. Nah, kayak busur. Nah, jadi standarnya lurus. Nah, standarnya lurus. Luruskan perut. Ramat wa isbah. Fa in kana la mahalah, mungkin alasan antum karena masih masa pertumbuhan. Nabi juga tahu. Fa in kana, maka jika ada, la mahalah, tidak boleh tidak, harus juga banyak makan, maka batasnya adalah fasulusun li ta'amih, sepertiga untuk makanannya, wasulusun li syarabih, sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasih, sepertiga untuk nafasnya. Hadis hasan. Ada salah seorang siapa namanya? Bahlul. Ada orang bilang Bahlul. Dia makan, diisi perutnya sebanyak-banyaknya. Ditegur kawannya, antum kenapa makan banyak sekali? Di mana dengan hadis Nabi, sepertiga air, sepertiga makanan, sepertiga nafas. Kata Bahlul, air bisa saya selipkan di celah-celah makanan. Nah, itu kan dituangkan masuk di celah-celahnya. Nah, untuk nafas, kalau enggak bernafas selepas ini pun enggak ada masalah, karena ada kenyang juga. Nah, itu prinsip hidup Bahlul. Nah, sehingga untuk metode mengisi sepertiga makanan untuk perut, lahirlah metode makan mendirikan kaki. Itu metode. Yang duduk makan yang disunahkan oleh Nabi adalah iftirash. Nah, iftirash itu duduk makan Nabi. Metode angkat kaki kanan itu metode orang yang tidak bisa menahan perutnya dengan kadar yang ditentukan, maka dia pakai standar pas gitu. Tapi kalau sudah diangkat nggak muat lagi, lalu diturunkan, berarti dah lewat sepertiga, tidak lebih berarti. Nah, itu hadis standar. Hadis standar. Hadis yang lebih berat pada ini,
Perkataan Imam Ali karramallahu wajhah, orang yang pemikirannya apa yang akan dimasukkan dalam perutnya, maka nilainya sama dengan apa yang keluar dari perutnya. Nah, itu kerasa di sini. Kita yang pakai standar-standar saja. Kalau 1645 itu udah cukup, pas. Nah, kalau agak besar dikit berempat. Bilang sama tim apa? Tim khidmat. Saya besar nih, nggak bisa berlima. Usul berempat, boleh, nggak ada masalah. Afrah gabung situ, Rizky Padang tambah, Bang Safir tambah lagi, siapa? Hadis Sobi berempat itu bahaya. Disesuaikan dengan kapasitas. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun," hadis sahih, tidak memberi, nahala, tidak memberi walidun oleh orang tua, waladahu akan anaknya, afdola yang lebih bagus, min adabin hasanin, dari adab yang baik. Tidak memberi oleh orang tua waladahu kepada anaknya, afdola yang lebih bagus dari adab yang baik. Jadi pemberian orang tua kepada anak yang terbaik itu bukan rumah, bukan wariskan kedai atau mewariskan kendaraan, bukan hadiah motor, apalagi handphone. Tapi yang baik adalah didikan yang bagus, adab yang baik. Diajarkan dari kecil makan makanan, nggak boleh makan berdiri, nggak boleh ngomong sambil makan, apalagi berlari, cuci tangan, itu aurat, sholat, macam-macam pendidikan dan adab sebagainya. Itu anugerah pemberian orang tua terbaik. Hadis sahih riwayat Imam Hakim, Imam At-Tirmizi. Dua hadis terakhir. Ma nafa'ani malun qattun, tidak memberi manfaat kepadaku oleh harta sama sekali. Ma nafa'ani, seperti memberi manfaat kepadaku, malu Abi Bakri, oleh harta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Memang Nabi terbantu dengan harta Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga Nabi sabdakan, ma dara Utsman ba'da hadza, tidak ada lagi dosa bagi Utsman setelah hari ini, ketika beliau menyumbang pada perang Tabuk dengan beberapa dinar emas yang diletakkan di atas pangkuan Nabi sehingga Nabi susah berdiri. Juga dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang menyumbangkan seluruh kafilah dagangnya yang baru saja datang dari Syam tanpa mengurangi sedikit pun 70 ekor unta dengan bebannya. Begitu juga dengan Sayyidina Masya Allah, lupa. Yang punya kebun kurma di depan Masjid Nabawi, Sayyidina Abu Ubaidah, Sayyidina Tolha. Nah, yang memberikan kebunnya kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan manfaat
harta mereka kepada saya tidak seperti hartanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ma naqasat sadaqatun min malin, tidak berkurang, tidak mengurangi oleh sedekah dari harta. Tidak mengurangi oleh sedekah dari harta. Itu hakikatnya. Zahirnya iya. Nah, zahirnya kalau punya uang 20.000, masukkan kotak infak 10.000, kurang dia 10.000. Zahir. Hadis Nabi katakan tidak. Nabi bilang tidak, nampaknya di kenyataan iya. Antum yakin yang kenyataan atau dengan Nabi? Gaya. Gaya saja itu. Kalau iya kenapa kotak infak lewat depan tuh hari Jumat tuh lewat aja kencang ngebut ya? Nggak ada singgah-singgah. Mana qasat sadaqatun min malin, tidak kurang, tidak mengurangi pada sedekah akan harta. Wa ma zadallahu abdan, tidak menambahkan oleh Allah, tidak menambahkan oleh Allah abdan akan seorang hamba bi'afwin dengan sebab sifat pemaaf kecuali izzah, kemuliaan. Nah, memaafkan itu bukan menghinakan diri. Semakin banyak memberi maaf, maka semakin akan bertambah kemuliaan orang tersebut. Wa ma tawadda'a ahadun lillah, wa ma tawadda'a ahadun lillah, tidaklah merendah diri oleh siapapun karena Allah. Tidaklah merendahkan diri oleh siapapun karena Allah, kecuali rafa'ahullahu, mengangkat akannya orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab Musnad. Ini prinsip hidup. Nah, yang harus dimulai dari sekarang, diyakinkan pelan-pelan. Nah, diyakinkan pelan-pelan. Pemaaf tidak menghinakan kita, tapi akan menambah kemuliaan. Sedekah tidak mengurangi harta. Tawadhu karena Allah akan meninggikan derajat. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau ada salah dan jagal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.